Beberapa mobil bergoyang di tepi pantai. Di dalam mobil terjadi gempa lokal. Tiba-tiba air laut mengamuk naik ke atas, menarik mobil-mobil tersebut sampai hanyut dan tenggelam di dalam lautan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beberapa kelompok anak manusia berpasang-pasangan tanpa ikatan pernikahan yang sah, sedang bersenang-senang di dalam mobil mereka masing-masing yang parkirnya di tepi pantai pinggir laut yang tenang dan sejuk. Jadi pinggir lautnya ini pantainya tenang dan sejuk, air laut sepoi-sepoi biasa. Namun ketika mobil-mobil mereka sedang berlomba untuk bergoyang lebih kuat dan cepat, nah ini mungkin di dalam mobil tersebut terjadi gempa-gempa kecil dan sudah mereka melakukan kesepakatan, mana nih mobil yang mampu bergoyang yang kuat dan cepat. Wah, goyangannya semakin kuat semakin cepat. Nah, tatkala mobil-mobil itu berlomba untuk bergoyang semakin kuat dan cepat, tiba-tiba air laut pun ikut bergoyang. Air laut ikut bergoyang lebih kuat dan cepat, sehingga ombak laut naik tinggi ke pantai, biur menghantam mobil-mobil mereka. Karena begitu kuat dan besarnya ombak itu, kemudian mobil-mobil mereka terseret ke dalam laut dan tenggelam. Ini sungguh luar biasa. Masya Allah, ini baru di dalam mobil yang bergoyang. Lalu bagaimana dengan penginapan-penginapan di tepi-tepi pantai wisata yang mungkin senantiasa bergoyang? Anak manusia ini Masya Allah sungguh luar biasa. Oleh sebab itulah, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, mari kita senantiasa eling, ingat dan waspada bahwa hidup kita ini hanya sementara. Kita hidup di dunia ini hanya untuk mampir ngombe, mampir nginum, hanya untuk mencari bekal menuju ke akhirat. Nah, karena hidup kita di dunia ini harus mencari bekal perjalanan yang panjang. Nah, bekalnya harus banyak. Maka dari itu jangan sampai kita lupa dan terlena. Hidup di dunia hanya kerja. Setelah 6 hari kerja, pas liburnya tidak untuk pengajian, tetapi untuk senang-senang. Setiap hari begitu. Mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ini kerja mulai dari pagi sampai malam. Ada yang kerjanya shift. Nah, giliran pas Sabtu Minggu libur nih, bahkan liburnya 2 hari sekarang. Sabtu Minggu libur kan hendaknya mengisi kerohaniannya, mendatangi para ulama, para kiai. Begitu nah programnya. Atau misalnya gini, Sabtunya mendatangi para ulama kiai, Minggunya nggak apa-apa jalan-jalan. Atau dibalik, yang Sabtunya jalan-jalan, Minggunya itu mendatangi para ulama dan kiai untuk ngaji. Lah ini enggak nih, para ulama dan kiainya pokoknya nomor sekian. Mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kerja cari duniawi. Sabtu Minggu jalan-jalan. Nah, jalan-jalannya Masya Allah, bahkan ada yang membuat program lomba mobil bergoyang di tepi pantai. Nah, kejadiannya itu di mana? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pokoknya ada beritanya seperti itu, luar biasa. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sudah ada berita banyak sekali masalah potensi gempa megatrust. Namanya potensi itu berbeda dengan prediksi. Kalau prediksi itu masih meramal itu masih raba-raba. Sedangkan BMKG bahkan BRIN juga ikut menyatakan bahwa gempa megatrust ini bukan prediksi, bukan ramalan, tetapi adalah potensi yang kapan saja bisa terjadi. Karena memang lempengan-lempengan bumi itu sudah retak. Sudah retaklah diawali oleh gempa-gempa kecil. Sebenarnya Allah Jalla Jalaluhu ingin berikan peringatan kepada kita. Sebelum terjadi gempa megatrust yang dahsyat, ayo tobat dulu, tobat. Ada gempa kecil-kecil, tobat.
segera mendatangi para ulama kiai untuk ngaji, memperbaiki diri, memahami Al-Quran dan hadis. Jadi gempa-gempa kecil ini sebagai peringatan sebenarnya. Gempanya kan paling mulai dari kekuatan magnitudonya sekitar 2, 3, 4, 5. Nah, kemungkinan nih perhatikan, kalau tidak segera taubat massal, maka akan segera naik ke 6, kalau magnitudonya sudah 6, getarannya sudah luar biasa. Apalagi nanti kalau naik sampai 7 dan 8. Nah, antara 7 sampai 7,9 ya, 7,0 sampai 7,9 itu Masya Allah sudah antara kecil dan besar, artinya sedang. Jadi kalau magnitudonya sudah 7,9 itu antara kecil dan besar, itu pun sudah mampu membuat banyak kerusakan di daratan. Masya Allah, sungguh luar biasa. Apalagi kalau gempanya magnitudonya sudah naik sampai ke 8, bahkan sampai 9. Nah, kalau di Aceh itu kan 9, itu sudah Masya Allah menghancurkan berbagai macam keadaan. Nah, kita ini sudah diprediksi megatrustnya itu antara 8 dan 9. Nah, kok masih ada gitu ya program-program hiburan di tepi-tepi pantai dengan melakukan maksiat. Ya, kalau seandainya program di tepi pantainya melakukan pengajian, sholawatan, kajian Al-Quran hadis, wih bagus. Tapi ya kepanasan kajian seperti itu. Ya kajian yang berlaku ya mandi di pantai, senang-senang, makan-makan, hura-hura. Ya hura-hura, lupa kepada Allah Jalla Jalaluhu, bahkan melakukan maksiat-maksiat. Bahkan mengadakan lomba mobil bergoyang, coba bayangkan. Lomba mobil bergoyang, mobilnya goyang. Mana yang lebih kuat dan lebih cepat, itu mungkin ya yang dapat hadiah. Tetapi ternyata air lautnya ikut bergoyang. Air lautnya ikut bergoyang, kemudian semakin kuat goyangannya, semakin cepat akhirnya air laut naik murka dan marah. Mobil-mobil yang bergoyang tersebut dihantam biur, kemudian ditarik ke pantai dan bahkan sampai ke dalam lautan. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, apakah kita sempat bertaubat? Nggak sempat bertaubat. Oleh sebab itulah sebaik-baik manusia adalah orang yang senantiasa ingat dan waspada. Eling lan waspada bahwa tujuan hidup kita ini mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk menuju ke akhirat. Jangan sampai kita sudah saatnya dijemput oleh malaikat maut, tapi ternyata kita nggak siap. Akhirnya dipaksa oleh malaikat maut tanpa membekal bekal. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lamu bishawab.